Jadi yang Januari ke sini itu Pak Gembala memang keluar masuk rumah sakit, diambil Iwan Pak sekitar jam 10 ya Ses. Jam 10 saya datang dengan Pak Gembala Pak Daloman, suruh duduk, saya berdoa, kasih berdoa, saya dijamah. Puji Tuhan, Bapak Yahweh itu memang luar biasa, memberi saya jalan itu. Tuhan Bapak Yahweh itu menegur saya. Sebetulnya menegur saya tidak boleh meninggal. Pulang ke Mupuya itu tidak ada apa-apa. Bos saya sakit. Bos saya bilang tidak bisa bayar sepenuhnya. Dikasih cuma 2 juta. 1,5 juta. Apa cukup hari raya 1,5 juta? Punya anak, punya cucu. Sampai saya tidak mengandung. Dari situ apa? Di Mupuya. Cookies ada, minuman ada, beras ada apa. Saya selalu minta sama Bapak Yahweh, jangan dipermalukan, Bapak Yahweh punya anak yang seperti saya. Saya bilang begitu. Tapi dengan Bapak Yahweh itu dijamah saya memang. Nah di situ saya dari situ Januari pergi ke Tomohon dengan Bapak Yahweh dikasih sakit begitu. Jadi dengan jalan begitu saya bisa bertemu dengan sampean-sampean ini. Saya orang Jawa Bu, Jawa dari Banyuwangi saya. Ya. Jadi saya sekarang sudah sehat. Katanya Iwan, Mama jangan makan sambal pedis, Mama jangan makan banyak. Yang merasakan kan saya Iwan, bukan kamu. Iya Pak, sakit itu yang merasakan saya, bukan kamu. Saya sudah dikasih berdoa Bapak Gembala dengan Pak Daloma, sudah dijamah dengan Bapak Yahweh. Tadi malam itu saya tidur talentang begitu sampai 2 jam. Tidak sakit perut saya. Jadi saya di situ sudah kemurahan Bapak Yahweh luar biasa. Sudah. Terima kasih ya. Haleluya. Amin. Sukses yang luar biasa. Memang Bapak Yahweh itu pemujizat dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Amin. Ini sudah merasakan yang berubah. Bapak Yahweh persiapan setiap kehidupan kita untuk mendengarkan daftar atau firman Tuhan. Sekalian kita angkat pujian seperti rusa. Dan saya undang sebagai bangkit berdiri. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Sekali lagi seperti rusa. Seperti rusa rindu. Ini hidup kami Tuhan. Kami terkumpul di tempat ini merindukan Tuhan. Dalam firman Bapak Yahweh. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Yesus berarti bagiku. Kau segalanya bagiku. Sekali lagi seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Yesus Tuhan Yesus. Yesus
Firman Tuhan itu pesawat yang kepada Bapak Gembala dan Ciasa ke surga. Oleh percaya saya diterbangkan dengan Roh Kudus ke surga. Oleh percaya saya diterbangkan dengan Roh Kudus ke surga. Terpuji-pujilah namamu Bapa Yahweh Elohim Tuhan kami. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Dan saat ini kami mau dengar daftar. Amin. Baik, puji Tuhan. Ini semua karena pertolongan Tuhan. Karena kalau mungkin kita dari berbagai tempat boleh ketemu di tempat ini. Dan saya percaya kalau kita bertemu di tempat ini masih seperti ini, berikut akan lebih banyak lagi saudara-saudara yang berkumpul di setiap tempat. Amin. Amin. Nanti mau taruh di mana kalau udah datang? Haleluya. Kedua kali soalnya. Amin. Haleluya. Amin. Oh, luar biasa. Saudara, sebelum saya mau menyampaikan firman, saya rindu mau bersaksi. Karena kalau saya lihat di YouTube, begitu banyak sekali orang yang punya kerinduan untuk bersaksi apa yang menjadi apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Orang-orang Muslim ketika percaya Sang Pencipta dan mereka merasakan, mereka perlu semangat untuk bersaksi apa yang mereka rasakan atau apa yang diperbuat oleh Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya mengangkat satu kesaksian karena kalau kami melayani di Bulan Mongondo, ya tentu bersama-sama dengan orang Mongondo. Jadi siapapun dia yang membutuhkan pertolongan, apalagi meminta untuk mendoakan atau mendatangi mereka, kami harus datang. Nah, saudara-saudara, satu ketika kami berkunjung di satu desa, dan di desa itu memang mayoritas Muslim. Tetapi puji Tuhan, saudara-saudara, kami ketemu dengan seseorang imam. Dia imam, saya tanya sudah bertugas sebagai imam di masjid berapa tahun, sudah ada 30 sekian tahun. Dan sayangnya bapak itu dia dalam keadaan lumpuh. Jadi bertugas sebagai imam lumpuh. Nah, jadi dengan terpaksa dia harus berjalan melayani umatnya atau apa yang menjadi tugasnya. Dan waktu ketemu dengan kami, karena pada waktu itu ada seseorang yang sakit. Pada waktu kami menyaksikan tentang Tuhan, ya yang pasti ada yang percaya dan yang tidak. Amen. Dan saya katakan begini, saya tidak memaksa, tapi saya akan membuktikan bahwa Tuhan saya, Tuhan yang besar, yang dahsyat, yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya. Saya rindu membuktikan di desa ini bahwa Tuhan yang saya sembah ada Tuhan yang berkuasa. Saya tanya, siapa orang sakit di desa ini yang sudah berkali-kali datang ke dokter, yang sudah berkali-kali datang ke dukun atau ganti-ganti dukun, tidak sembuh? Saya akan datangi dan saya akan membuktikan Tuhan saya bahwa Tuhan yang dahsyat. Dan puji Tuhan, saudara-saudara, satu bapak dia bilang, oh mungkin sudah ini rencana Tuhan. Saya punya anak mantu sudah sakit 2 tahun. Kalau berobat ya ada belum bilang ini suhu dari Sangir, dari Jawa, segala macam lah suku. Mereka sudah ada yang kita tidak perlu beda-bedakan. Apalagi ketika mereka membutuhkan pertolongan. Dan saudara-saudara, kami ketemu, saya sampaikan firman Tuhan,
dan kami berdoa. Kami minta Roh Kudus yang ambil alih dan beracara, dan ungkapan Roh Kudus, engkau sudah disembuhkan. Jadi selesai berdoa saya tanya, sembuh atau tidak? Dan dia berkata, saya sudah sembuh. Itu penyakit sudah 2 tahun dan disembuhkan saat itu. Nah dari situ ini bapak ini berkata, karena dia Muslim, dia bilang, Pak, apa saya boleh datang ke masjid? Silakan Anda pergi ke masjid. Saya bilang, karena kitab suci berkata bahwa pergi dan tunjukkan dirimu kepada para imam, para nabi. Kasih tunjuk Pak Imam. Saya bilang, pergi ke masjid, tunjukkan bahwa dirimu sudah sembuh. Yang pasti mereka akan bertanya, toh begitu. Jadi dia datang ke masjid, datang ke hajatan-hajatan, dan imam sudah pasti lihat. Karena di sana pada waktu itu orang bilang orang ini sudah mungkin sembuh. Kalau anak-anak dia bilang ini orang ini sopocong. Dia bilang banyak bajala. Karena memang kulit tungkus tulang. Jadi dia bilang sudah mungkin orang ini sembuh. Tetapi puji Tuhan dengan Yesua Hamasiah Yesus Kristus, orang itu disembuhkan. Jadi ketika imam ini lihat, dia tanya, kamu sudah sembuh? Saya merasa bahwa engkau seperti bangkit daripada orang mati. Jadi imam ini melihat bahwa dia orang mati tapi dibangkitkan. Tapi sebetulnya dia belum mati. Tetapi menurut pandangan mereka, imam bilang, menurut saya engkau sudah mati dan bangkit kembali. Nah buktinya dia hidup dan berjalan. Nah begitu. Siapa yang menolong engkau gitu? Dia tanya. Dia bilang ada satu bapak dari Manembo yang kalau orang Mongondo biasa sebut nama orang tua, nama anak yang tua. Saya punya anak nama Rani. Jadi ada tuh Bapak Rani. Nah, jadi satu waktu kami ada di satu rumah. Datanglah imam ini dengan ada tokoh adat di situ. Ada 2 bapak, mereka datang dengan tongkat. Jadi jalan dengan keadaan terpaksa karena dua-dua ini lumpuh. Kita pikir apa yang terjadi ini? Saya secara manusia ada takut sedikit karena sudah mulai dikata heboh karena dengan ini kebangkitan orang ini yang menurut mereka sudah tidak mungkin hidup lagi, tetapi dihidupkan oleh Tuhan. Setelah sampai, saya bertanya, kebetulan saya ada di satu rumah, saya tanya, Pak, ada perlu apa? Nah begini, ini yang namanya peparah yang bilang ya. Apa ada yang perlu dibantu? Begini, imam katakan begini, Pak, kalau kami ini yang lumpuh ini apa boleh disembuhkan? Kita bilang begini, Pak, begini. Saya mau tanya dulu, kalau di Muslim itu dia percaya berapa rasul? Dia bilang kami percaya ada 25 rasul. Nah dari 25 rasul itu siapa yang pembuat mujizat yang dahsyat? Dia bilang Isa Al-Masih. Isa. Ya kalau bagi kami kita bilang kalau Isa itu Yesua Hamasiah atau Yesus Kristus. Jadi kalau Bapak dengan iman percaya sungguh, saya bilang itu Bapak punya penyakit itu terlalu kecil bagi Tuhan kami. Saya bilang terlalu kecil kalau Bapak punya penyakit lumpuh itu. Karena Tuhan kami orang mati pun bangkit. Ya buktinya apa yang Bapak lihat dan yang datang ke masjid itu dianggap orang sini orang tidak mungkin sembuh lagi. Iya, sembuh. Jadi kalau bagi saya, Bapak kalau memang Bapak percaya terlalu kecil bagi Tuhan Yesus penyakit Bapak. Begitu. Jadi saya masih bisa jalan, ya bisa penyakit apapun bisa. Nah, dia bilang begini. Jadi apa boleh mendoa? Saya belum berdoa saudara. Kita bilang saya maunya Bapak datang ke tempat ibadah saya. Nah, ceritanya begini, saya rindu karena di satu pelayanan saya teman-teman orang Kristen nggak suka dengan ibadah saya. Mereka asing dengan ibadah saya, sehingga saya punya satu maksud menghadirkan bapak-bapak ini di tempat itu supaya terbuka mata rohani mereka. Nah, karena saya bilang kepada Bapak, saya ada satu pelayanan kesembuhan.
Pelayanan kesembuhan. Kalau Bapak mau sembuh datang di tempat ibadah saya, mau enggak? Oh saya mau. Begitu. Nah, waktu itu ibadah kami hari Senin jam kita jam 6 itu. Jadi pada waktu sudah Senin itu saya mau datang jemput Bapak itu. Nah, saya datang jemput, ada 2 Bapak itu. Saya tanya, Bapak sudah siap? Ya siap. Tapi begini, kedua Bapak itu mengatakan, kalau boleh, apa boleh mendoakan dulu kami? Karena kami kasihan kepada Bapak Rani, karena ini gotong dua orang lumpuh ini agak kerepotan katanya. Kita kan nggak apa-apa, itu kewajiban saya. Tapi enggak, mereka katakan kalau boleh datang di rumah saya, doakan. Tapi janji mau datang di tempat ibadah saya. Nah iya, datang. Jadi saya pergi ke rumahnya imam dan saya bilang saya minta minyak, saya berdoa sampai ikan firman, saya berdoa dan saya katakan begini kepada kedua Bapak sudah percaya, coba panggil Yesus 3 kali batari kuat-kuat. Saya panggil Yesus 3 kali kuat-kuat, dan dengan sekeras-kerasnya, dengan kekuatan yang ada padamu. Karena kita bilang, saya terlalu yakin ketika dia mendengar suaramu memanggil dia, pasti dia turun. Kalau dia turun, ada mujizat yang terjadi. Saya katakan kepada dia. Jadi mereka berteriak panggil Tuhan. Dan setelah mereka panggil Tuhan, saya katakan begini, tongkatmu jangan dibawa, pikul tongkat berdiri dan berjalan. Saudara-saudara, mereka pikul tongkat dan berjalan. Sembuh. Kedua Bapak itu sembuh. Setelah sembuh, mereka sebenarnya sudah mau ke jalan raya, jangan nanti heboh negeri ini. Di ruangan saya, jadi jalan kian kemari, mereka sudah sembuh. Terus Bapak ini bilang, saya punya istri juga lumpuh. Saya tes, saya pikir nanti dong coba Bapak kita tuh. Tes, Oma betul-betul tidak melihat, ya memang tidak melihat. Jadi saya tumpang tangan, saya jamak matanya dan saya katakan gerak-gerak dan akhirnya saya sudah melihat. Jadi ini bisa terjadi. Jadi ini Bapak yang dahsyat, Tuhan kita dahsyat. Memang mungkin seperti kesaksian tadi ada pergumulan. Memang di dunia ini harus kita alami pergumulan. Mengapa ada pergumulan? Supaya mujizat itu akan nyata. Amin. Ada orang berkata, kenapa ada orang lahirnya begini? Siapa yang salah Tuhan? Tidak ada yang salah di sana. Itu terjadi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Begitu. Jadi itu kesaksian dalam pelayanan. Jadi seperti kesaksian tadi, memang di mana desa ibu tadi di Mupuya itu sudah banyak yang didoakan, dan oleh ibu ini banyak mengalami mujizat. Banyak sekali mujizat yang terjadi. Jadi kalau waktu dia datang di Tomohon itu, kenapa dia sakit? Karena dia dibutuhkan di sana di Bolmong. Karena banyak yang melambaikan tentang meterai. Kenapa harus penting disampaikan tentang meterai ini? Di dunia ini, dalam pengurusan surat-surat yang ada membuktikan meterai. Amin. Betul? Kalau Bapak bikin surat kalau nggak meterai, belum sah. Tidak sah. Nah, ini urusan surga, urusan keselamatan. Tentu ada meterai juga. Bapak harus dimeteraikan. Kalau tidak ada meterai, jangan pikir surga. Tetapi yakinilah, kalau Anda dimeteraikan, punya meterai, pasti surga. Karena mau diterima di sana tentu periksa kelengkapan. Masuk berkas, periksa kelengkapan. Sesuai enggak? Data ikut jalur enggak? Toh? Begitu kita di dalam Tuhan. Jadi memang punya syarat-syarat untuk menuju pada kehidupan kekal atau surga itu. Tetapi syarat-syarat itu sebetulnya bukan menyusahkan kita. Kita saja seperti kata tadi dari Ibu, sebenarnya Tuhan itu terlalu baik bagi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi kita, pertama saudara-saudara,
yang perlu kita ketahui dan harus disampaikan oleh setiap hamba Tuhan. Siapa sebetulnya pencipta itu? Siapa nama Tuhan sebenarnya, saudara-saudara? Sekalipun ternyata sampai pada zaman ini pun banyak orang yang belum tahu dan belum menerima akan nama yang benar itu. Sekalipun itu sudah kebenaran. Tetapi ada orang berkata, masalahnya kenapa nanti sekarang harus disampaikan? Satu kesaksian saudara-saudara, ada saudara kami, ketika kami menyampaikan nama Yahweh ini, karena nama Yahweh itu harus dimeteraikan kepada Bapa. Kami sampaikan nama Yahweh ini, mereka katakan, kenapa baru sekarang? Kenapa kalau itu benar, kenapa tidak dari dulu? Kita bilang, karena saya hidup di zaman ini. Kalau saya hidup di zaman itu, saya pertahankan nama Yahweh itu. Tetapi karena saya ada di zaman sekarang ini, nanti sekarang saya mau menyampaikan. Begitu saya jawab. Dan saudara-saudara, ketika berjalannya waktu, ini istrinya karena adik dari istri saya, dia mengalami sakit penyakit. Ada batu di empedu. Ada batu di empedu, serta datang ke dokter. Dokter katakan bisa disembuhkan. Tetapi satu paket ada 40 juta dan harus ke Singapura. 4 paket obat. Dan itu belum juga pasti kalau sembuh. Kalau kemurahan Tuhan 4 paket sembuh, datang ke Singapura begitu. Dan pada waktu itu saudara-saudara, saya sudah tulis Yahweh besar-besaran. Tapi saya sakit, saya malu, dia bilang. Saya malu, saya tulis Yahweh besar-besaran, saya tidak bisa jalan. Dengan dia berpikir seperti itu, karena malunya nama Yahweh besar-besaran, nanti orang hina atau orang permalukan. Dari ketika dia terpikir seperti itu, dia bangkit lompat dari tempat tidur, tinggalkan tempat tidur, dan dia sembuh. Begitu, karena nama Yahweh. Tidak didoakan cuma karena ingat nama Yahweh, dia disembuhkan. Nah, jadi dari situ kami berdoa kepada termasuk adik kami itu perempuan. Setelah selesai dan kami pulang. Serta kami dengar kabar ketika kami pulang, dia ke rumah belakang, ke toilet, keluar itu kejadian. Yang seharusnya satu paket 40 juta, jadi kalau 4 paket berapa itu? Ada 16. Nah, itu. Tidak hanya dengan nama Yahweh, Bapa Yahweh oleh kuasa Roh Kudus operasi penyakitnya. Batu yang ada di empedu, Roh Kudus keluarkan, dia keluar sendiri. Dia keluar sendiri, dia sembuh. Sampai sekarang sembuh. Jadi kalau bagi saya berpikir, mungkin sedangkan ada 4 paket itu karena ini empedu ini kan tipis, mau dioperasi bagaimana ini tipis kan seperti kertas, begitu. Jadi bagi manusia memang tidak mungkin mau sembuh lagi, tetapi oleh kuasa Bapa Yahweh keluarga kami ini disembuhkan. Dan saya ingat, nabi suamiku yang bilang dulu, siapa yang nama Yahweh nanti sekarang memberitakan, ya nanti sekarang ada mau dengar, begitu. Jadi harus percaya, begitu, harus percaya. Karena berhubungan dengan meterai ini nama Yahweh ini merupakan meterai. Amin. Kalau tidak ada Bapak, tidak ada meterai nama Bapak Yahweh, jangan pikir-pikir mau surga. Mau suka meterai nama lain? Yang punya surga Bapak Yahweh. Jadi ada nama Bapak Yahweh dalam hidupmu supaya engkau surga. Kalau mau surga Tuhan lain atau di tempat lain, ya. Tetapi menurut keyakinan kita bahwa satu-satunya Tuhan yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya adalah Tuhan Yahweh. Amin. Jadi namanya harus kita tahu dan harus termeterai dalam kehidupan kita. Nah, kita terus dalam pembacaan ini. Sampai ke dalam, hanya oleh mereka
yang dilengkapi, yang ditentukan. Karena kita ini dipanggil, dipilih, ditetapkan. Kalau ditetapkan luar biasa. Nah, bukan cuma sekedar dipanggil. Banyak orang dipanggil sedikit, yang terpilih sedikit. Banyak dipanggil sedikit, yang terpilih. Setelah dipilih juga mau ditentukan. Kalau ditentukan itu tidak ada orang yang ganggu, ya pasti surga. Nah. Singa dari suku Yehuda, itu tunas Daud, yaitu jawatan Tuhan. Ketika jawatan Tuhan ada kepada seseorang, dia bisa membuka, menyampaikan rahasia terpendam berabad-abad. Amin. Nah, banyak sekali rahasia yang tidak diketahui, dan bersyukur pada zaman ini semakin dibukakan. Orang sudah tahu. Dulu yang nama Yahweh bilang, wah, siapa lagi Sulaim lagi ini? Dapat orang pilih kitab nama lain. Ini sudah seminar, sudah penyampaian nama Yahweh. Amin. Padahal kalau kita lihat dari sononya, ternyata nama Sang Pencipta Yahweh. Amin. Yahweh. Tetapi berubah ketika datang di Indonesia. Jadi saya bincang-bincang dengan Pak Mak, kita bilang sebetulnya kalau bicara tentang bahasa kitab suci yang asli adalah bahasa Ibrani. Jadi kalau mau diterjemahkan harus Ibrani ke Indonesia, Amin. Ibrani ke Inggris, ke Jerman, atau ke bahasa apapun. Jangan dari misalnya bahasa Yunani ke bahasa Indonesia. Jadi kalau sedikit melenceng terjemahannya dari Ibrani ke Yunani, ketika datang di Indonesia makin jauh DP salah. Iya. Begitu juga dari Inggris terjemahkan, banyak firman nih terjemahkan dari Inggris ke Indonesia. Kalau ada salah kecil di sana, mungkin di Inggris masih salah kecil. Ketika datang di Indonesia sudah lebih panjang DP salah. Nah, kalau sudah lebih panjang DP salah, sudah lebih besar DP tanggung jawab. Begitu. Sulit mau dirubah. Nah, itulah sebabnya ketika datang di Indonesia, sulit orang Indonesia mau terima nama Yahweh sebenarnya. Sulit. Dia bilang, oh, itu orang dari kecil kok pakai ini ini. Ini datang cuma kelompok kecil lagi merubah itu nama Tuhan. Tapi menjadi kekuatan kita, orang cuma taruh di belakang di kamus. Di kamus itu ada nama Yahweh. Begitu. Tetapi puji Tuhan, sekalipun dengan memang perlu tantangan, kita mau menyerukan, menyampaikan akan hal ini. Dan puji Tuhan kalau sekarang ini sudah banyak sekali yang tahu, dan sudah banyak yang menerima nama Yahweh. Nah, mulanya ada roh, akhirnya roh. Hendaklah kamu berjalan dengan, jangan orang dimulai dengan roh, diakhiri dengan daging. Tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk tujuh. Jadi punya kekuatan yang sempurna. Punya kekuatan yang sempurna. Tidak bisa diragukan. Orang tidak perlu ragu mengikut dia. Punya kekuatan yang sempurna. Tanduk ini berbicara kekuatan. Kesempurnaan kekuatan ada kepada dia. Siapakah lawan dia? Tidak ada. Amin. Bersepunya surga itu. Dia datang kepada kita, ikut dia. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Tidak seorang pun sampai ke surga kalau tidak melalui aku. Amin. Oh, dia tidak mau sampai kalau tidak ikut pada dia. Jadi jangan ikut orang lain. Amin. Amin. Sumber kepercayaan kita dari mana? Israel. Dari Israel. Janji-janji Tuhan kepada Israel. Ada orang bilang begini, orang Israel kok banyak orang jahat. Bersyukur. Karena Anda orang Indonesia. Orang Indonesia ketika percaya, bagian orang Israel menjadi bagian. Amin. 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 Jadi bagian orang keselamatan sebenarnya cuma karena orang pemberontak. Iya.
orang menjadi orang berdosa, pelaku-pelaku kejahatan, berpindahlah kepada Bapa, berpindahlah kepada kita di Indonesia ini, keselamatan itu. Oh, jadi bersyukur. Ada apa lagi? Ada auto dia, musuh nama dia. Dia mau lihat dong pandang sebelah. Tetapi kalau Tuhan kalau manusia, kalau orang kaya, dia mau datang. Kalau orang miskin pusing amat. Dapat duit yang pindah dapat untuk lagi di situ. Ini manusia. Tetapi kalau Tuhan punya mata, Dia punya pandangan yang sempurna. Dia nak jawab pemiring. Karena Dia punya tujuan kepada kita adalah sangat-sangat luar biasa. Dia mau supaya orang di surga. Jadi dia tidak kembali begini. Katakan dengan iman. Amin. Bulan Bapa yang baik. Kami tidak takut karena Engkaulah yang menjaga kami. Haleluya kami. Haleluya. Yesus. Roh Kudus harus aku jemaat yang berberkat yang besar, yang besar, esa dan mulia, esa, esa, Bapa Yahweh, Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah besar. Berkatnya, katakan dengan iman. Berlimpah besar. Katakan berkatnya berlimpah. Berkatnya berlimpah besar. Mari sembah Dia, haleluya. Hidup kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup untuk kemuliaan, kebesaran, keagungan, kemakmuran, untuk menyenangkan Bapa, untuk mengasihi
Bapa surga, Bapa yang dahsyat, Bapa yang luar biasa, Maha kuasa, Maha mulia, Bapa ini, Maha pengasih dan penyayang. Terus, Engkaulah andalan kami, Engkaulah kemenangan kami, Engkaulah panji kehidupan dan kemenangan, Engkaulah jaminan, Engkaulah kehidupan kami. Tanpa Engkau kami tidak sanggup, tanpa Engkau kami tidak mampu. Hanya dengan Engkau, di dalam Engkau, dan bersama Engkau, kami akan melakukan perkara-perkara besar untuk Bapa yang Roh Kudus ambil alih. Roh Kudus Yesus Yeshua Masiah ambil alih penyembahan. Kami butuh lawatan-Mu, kami butuh suara kemuliaan, kami butuh setiap petunjuk-Mu, kami butuh setiap tuntunan-Mu, kami butuh setiap pekerjaan kuasa Roh Kudus, kami butuh karunia-karunia-Mu. Kami luaskan, Engkau berdaulat sepenuhnya. Bungkus kami dengan hati kemuliaan. Semua yang palsu, karunia palsu, Roh Kudus palsu, Roh Yahweh palsu, karunia Roh Kudus palsu, Mesias palsu, Rasul palsu, guru palsu, roh bukan dari Bapa Yahweh. Engkau bekerja yang menyelusup tempat ini. Kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus Mesias, di dalam nama Yesus Mesias, di dalam nama Yesus. Hanya yang murni, hanya yang suci, yang terus, yang sempurna dari Bapa Yahweh itu yang kami luaskan. Yes Tuhan, kami butuh suara kemuliaan. Kami perlu, kami meluaskan Roh Kudus beracara. Yes, Bapa karuniakan yang murni, suci dan sempurna kepada hamba. Sampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu. Yes, dengar suara Tuhan melalui Roh Kudus. Kami terima pengurapan dari dalam nama Yesus Mesias. Pengurapan dari Bapa Yahweh. Beri kami kekuatan, kuasa, otoritas untuk menang, berhasil sukses dalam kesempurnaan kekudus. Kami terima sabit Tuhan untuk menuai dunia ini, menuai jiwa-jiwa untuk keselamatan Tuhan. Maka menuai dari keselamatan. Engkau sudah mendapatkan sabit semua. Amin. Haleluya. Engkau pergi dan engkau melangkah bayar hasil. Amin. Sausi, saus. Yes Tuhan. Dan aku katakan dalam kehidupan bersama kita. Yes Lord. Tahun ini tahun berkat. Amin. Amin. Bayar hasil. Yes. Engkau Amin. siap menuai jiwa-jiwa. Amin. Haleluya. Sausi, saus. Yes. Tuhan katakan tahun ini tahun terang. Tapi engkau hamba-hambaku, engkau umat-umatku, engkau anak-anakku. Amin. Tahun ini buat engkau keberkatan. Amin. Keberhasilan. Yes. Penuhin banyak jiwa. Yes. Amin. Haleluya. Yes. Engkau harus jadi tenang, merasik. Amin. Engkau terlalu suci dan kudus, merasik, merasik. Sausi, saus. Amin. Hamba Tuhan. Yes.
yang sudah menyaksikan cinta kasih Tuhan. Angkat tangan yang kepada lasik sausi tempatmu bukan di tumangan pada lasik. Sausi itu dengar akan aku ada lasik. Maju dan maju engkau kembali pada lasik. Di sana banyak jiwa-jiwa akan melambai-lambai ke Tuhan. Akan berjuang pada lasik. Dan hambaku saat yang kujadikan mana lasik. Terima sabit besar itu dari Terima sabit besar Tuhan untuk menuai dunia ini, menuai jiwa-jiwa 7 miliar jiwa, menuai kota ini. tetapi murah hati orang lasik. Makasih, Tuhan. Berdiri dan melangkah itu. Yes, Tuhan. Berjalan di jalan sempit itu mendapatkan jalan yang lebar. Amin. Itu akan berikan mujizat yang benar dalam rumah tangga dan pelayanan di mana itu berada. Dan engkau semua adalah syek berdiri dan melangkah engkau semua adalah syek. Saksikan cinta kasihku adalah Terima kasih Tuhan buat suara kemurahan-Mu. Elohim terus Engkau berdaulat sepenuhnya, memimpin menuntun kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami mengalir dengan Engkau dalam kegerakan Roh Kudus. Memuji Dia, kata menyembah Dia. Engkau baik, Engkau maha baik, Engkau yang terbaik, Engkau sumber berkat kami. Kami tidak takut, sebab kelimpahan daripadamu selalu menjadi bagian kami. Haleluya, 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 haleluya. Dengar, ada pesan Tuhan bagi kita semua. Tuhan berkata, aku menghendaki kamu masuk level yang lebih dewasa lagi, lebih kuat, lebih mulia, lebih kudus lagi. Karena aku hendak mengaruniakan yang lebih lagi, penuaian yang lebih besar, kelimpahan yang lebih besar. Aku menghendaki pengantinku menjadi dewasa murni dan sempurna adanya, supaya siap bersanding dengan aku ketika aku datang kedua kali. Karena itu aku minta kedewasaan, kesungguhanmu, kesetiaanmu. Jagalah kesucian kekudusanmu, karena engkau memikul kemuliaanku. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat sampai di sini. Apa yang kau orakkan di dunia ini orak sampai di sini. Karena itu aku mintakan, hiduplah dalam kesucian kekudusan, di dalam keintiman denganku. Engkau akan menemukan apa yang kau cari dalam. Engkau tidak akan kecewa, karena aku mengasihi engkau. Sejahteralah engkau. Meteraikan Tuhan suara kemurahan-Mu Bapa. Biarlah kami semua menjadi pelaku firman. Apa yang kau sampaikan, apa yang merupakan keinginan-Mu, itulah yang akan kami lakukan tepat dan sempurna. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yes, sembuh, 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 sehat, kuat, sembuh, 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 tidak memakai tongkat lagi, sembuh, sembuh, kuasa Bapa Yahweh dahsyat, dalam nama Yesus Masiah, dalam nama Yesus Masiah, sembuh, kesembuhan mujizat terjadi. Ya. Bukan di pembuatan tadi, Ya. saya diperlihatkan Tuhan ada sabit
sabit Oh, dan iya. ada pegang sending tadi dan Iya, iya. pegang begitu. Menuai. Puji Tuhan gitu, bukan dengan nubuat tadi, mas itu memang lihat perlihatkan Tuhan terlebih dahulu. Dan yang kedua Tuhan perlihatkan ada wadah pemerintah perjamuan itu. Ah, Perjamuan itu kan dia berwarna keemasan. Dan Tuhan perlihatkan itu wadah pertemuan kemasan. warna keemasan itu perlihatkan wadah itu. Ada ada tongkat, dia tongkat itu berwarna juga keemasan. Dia punya tongkat itu nyanda sama dia ada hias dan begitu. Oh, Dia iya. punya tongkat itu. Seperti dihias ya. Nah, Ada tepegangannya ada juga. dia pegangan sama dia ada hias. Amin. Tongkat. Ya. Oke, kita mulai dari belakang ya. Dari tongkat. Jadi ini pekerjaan roh seperti gereja awal. Kalau kami ini, ya kebetulan kami dari dulu ya latar belakang lain lah. Tapi kami mengalir dengan sesuai kehendak Tuhan, maka kami dipanggil langsung oleh suara Tuhan untuk dididik jadi hambanya. Dan inilah kami ya. Jadi saya melihat bahwa saya tidak memilih mana gereja ya, tapi Tuhan yang membawa, dan saya melihat bahwa inilah pelayanan gereja perjanjian baru ya. Gereja yang semula seperti ini. Itu gereja semula hampir 100% orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Dan biasanya mereka memakai seperti ini. Jadi ini gereja perjanjian baru, pekerjaan roh. Gereja awal seperti gereja awal. Apa yang dilaksanakan di gereja awal inilah ya, yang meluaskan pekerjaan roh. Ya, orang apapun kalau tidak ada Roh Kudus, ya lebih baik tidak usah. Ya, menurut saya. Tapi itulah hari ini ya, Tuhan sudah mengatakan, puji Tuhan, ada berarti Tuhan mengasihi, ada orang yang Tuhan bawa disembuhkan. Tongkat itu bicara sebenarnya tongkat di dalam perjanjian atau di dalam kitab suci ada berapa tongkat ya? Ada tongkat gembala, ada tongkat nabi, ada tongkat imam, ada tongkat raja. Ya. Ada macam-macam tongkat. Rupanya tongkat itu bicara kuasa otoritas di tempat ini yang dihias, dimuliakan. Amin. Artinya di sini bukan manusia, kami juga dirikan bukan saya mau. Tuhan yang apa? Lewat hamba Tuhan dan harus diperhadapkan kepada kita, dan biar seberapa yang ada telah jalannya. Jadi bukan manusia punya ini ya. Ini kalau ada organisasi itu cuma payung saja sebagai hukum ya. Tapi inilah imamat ini Tuhan punya. Orang Tuhan itu Yesus Kristus juru selamat. Tapi hari-hari ini orang sudah tahu dia nama asli yaitu Yahshua Masih. Atau orang Israel bilang Yesua. Itu dari Yosua sebenarnya. Yosua itu sebenarnya kalau mau sebut yang benar itu Yosua, kalau bahasa aslinya Yahshua. Artinya Yahweh juru selamat. Nah, ternyata orang ada dapati bahwa bahwa Yesus itu adalah Yahweh yang menjadi daging. Yeremia 23 ayat 5-6 dengan tegas berkatakan bahwa Mesias sang tunas itu adalah di dalam naskah-naskah Yahweh juru selamat, Yahweh keadilan. Jadi begitulah Tuhan Maha Kuasa, dia bisa melakukan segala perkara, dan Yeshua Masih atau Yesus Kristus ini adalah Tuhan kita, juru selamat kita. Di dalam namanya tadi kita mengalami pekerjaan roh. Nah, kita menyembah. Saudara, penyembahan tidak akan tumbuh sebenarnya kalau penyembahan biasa. Karena itu dalam Yohanes 4:23 katakan penyembah yang benar menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bukan roh kita, saudara. Roh Kudus. Ya, inilah. Atas dasar kebenaran kita menyembah di dalam roh, maka ada mujizat terjadi. Amin. Amin. Ada kemahkuasaan Tuhan dinyatakan. Ya. So, itu dari dulu turun ya bagi kami ya. Orang lumpuh, orang stroke, ya. Stroke kiri, stroke kanan lagi. Berjalan. Orang kanker berapa kali kanker? Ada stadium 4, ibu pramugari dia. So apa dia rahim, kanker rahim. Memang kurang kulit bungkus tulang. Dia berdoa, Tuhan bilang pulang, langsung pulang ya. Tapi kami dasar manusia pikir, ibu istirahat sedikit di sini, barang 1 minggu pulang.
Dengar kamarnya, lo sesaki ulang. Di berdoa. Lepas suara lepas tadi bilang, aku katakan ke pulang. Ya. Suara so tegas. Oh ibu, kalau secara manusia tuh bilang masih kurus begini. Ternyata pulang memang langsung waktu orang berdoa juga, dia kan teriak-teriak sekali. Setelah habis berdoa, oh tenang dia sebenarnya, ibu pulang nih. Jadi ini menimpa pulang, sembuh, sudah sakit toh, dia pulang semua. Dia ngekamai berapa bulan so kawin. So pulang sembuh so kawin sebenarnya. Padahal menurut secara manusia gua aduh sebenarnya orang so pasrah. Jadi kasih Tuhan kalau cuma sakit begini gampang. Amin. Dipanggil Tuhan ke nama ya. Amin. Nah kalau nama Bapa di surga, kebetulan Tuhan juga sudah tahu dia nama asli yaitu Yahweh. Jadi itulah perkenalan ini. Mungkin ibu dengar lain orang, memang orang sudah dia panggil Allah. Karena artinya lebih baik orang panggil nama yang benar ya. Apa Yahweh orang panggil. Oke, jadi tadi ada tongkat, kemudian ada wadah cawan seperti perjamuan. Perjamuan. Berwarna kemas. Amin. Jadi kita juga berarti minggu depan ini kan tanggal apa ya? 29 kan? Berarti benar, minggu depan kita ada perjamuan dan kita akan adakan pembasuhan kaki juga karena itu sakramen ya. Sakramen ada di Alkitab ada perjamuan, ada baptisan, ada pernikahan, ada pembasuhan kaki sebenarnya. Jadi kita akan perjamuan dan pembasuhan kaki karena maknanya sangat dalam ya. Inilah kita sebagai hamba-hamba Kristus, bukan memimpin seperti raja, tapi kita justru melayani. Amin. Melayani orang, merendah. Ibarat kalau domba sakit orang luka, orang mesti datang kasih bersih dia luka. Nah, itulah pemimpin di dalam kerohanian ya. Hamba-hamba Kristus seperti itu. Terus ada tadi satu lagi. Oh, sabit kan? Ya itu. Ya. Itu apa ingat tuh lihat. Bebas. Ya. Ada semacam kain di depan dia tuh dia tebus pandang ya. Cuma dia itu ada bis kuning kain gitu. Iya. Pertama kalau melihat kan begitu. Setelah saya angkat seperti disuruh angkat kepala, Ya. sama di tisu gulungan tisu kan boleh tarik. Oh. Itu kain itu boleh tarik. Kalian gulungan seperti gulungan tisu di atas. Iya. kan boleh Bisa turun mau turun di muka apa dia? di muka dia. Oke, dari Nanti situ. dia warna bagus. Kuning. Kuning. Seperti kain lenan atau apa? Sutra. Iya, dia tembus pandang begitu. Oh iya, seperti sutra atau kain lenan yang tembus pandang. Jadi Pak Ibu ini diperhadapkan dengan itu sebenarnya kain lenan bicara perbuatan kudus orang benar. Memang dia ada pemakaian luar biasa, cuma dia tidak menyerah. Haleluya. Nah, jadi hari-hari ini sebenarnya dia mesti lebih menyerah supaya itu pemakaian Tuhan lebih lagi karakter surga karena masih secampur dengan satu dia kemanusiaan toh masih jaga memarah kalau orang kerja hanya dengar ya dia veto ya. Iya. Jadi mungkin mesti lebih sabar, menyerah saja. Orang ini jadi benar bukan karena usaha sendiri, tapi karena menyerah pada Tuhan. Ya. Lupa tadi, orang kayak bapak ini tuh hari kurang sehat dia, ya. Tapi saya orang doa lu sugaga ini. Iki suruh orang muda tali lihat, lantaran sugaga semangat. Padahal itu hari kan tuh kajian pergumulan, sedang hubungan dengan istri seorang tak tahu waktu itu rupanya renggang. Berdoa, lo sudah beberapa orang. Ternyata tuh sang istri melihat ada karena orang tua setua tuh, jadi dia sudah jaga, jadi dia anak di sana. Ya, tapi puji Tuhan, sehat-sehat, tetap sehat-sehat. Nggak sakit biar kena ujang. Oh, pokoknya mantap. Ya. Kita lihat Tuhan memakai Bapak. Dia mesti siapkan Tuhan, yo. Pokoknya sesuaikan jo. Perkataan, tadi so bagus. Tuh hari rupa, artinya ini so berarti tuh ada respon buat Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kami menghargai itu dan sarankan tetap lanjut ya.
dengan Tuhan. Ya nak mau susah, orang di dunia dengan Tuhan enjoy kok. Enjoy. Orang takut Covid. Macam berdoa sembuh. Kita pernah kena tapi berdoa sembuh. Berdoa sendiri. Ya. Tuhan kasih hikmat. Minum ini itu. Kelar. Ya. Sembuh 14 hari lewat. Menang. Ya. Jadi apa tadi? Ada sabit juga, ya. Sabit itu bicara kuasa menuai, ya. Jadi kalau orang mau apa? Artinya bukan menuai apa? Ini menuai jiwa orang bawa Tuhan. Amin. Bukan mau untuk orang sampai kemuliaan. Orang-orang mari, kamu yang belum apa? Belum masih jauh dari Tuhan. Dan itu juga mengadakan mujizat. Biasa. Tuhan menentukan pekerjaan kita bahwa bukan kita lah yang mengerjakan, yaitu dengan mujizat. Ya. Nah tadi Febo, tetap menyerah sungguh-sungguh, ada pemakaian yang lebih dahsyat lagi. Ya. Nggak usah takut susah. Kalau orang Tuhan pakai, yang penting dia hidup suci kudus, ya. Nggak usah khawatir mau miskin mau melarat, ya. Tuhan kasih bakal kelimpahan, amin. Itu Tuhan janji, saudara. Haleluya. Oke, masih ada? Oke, Ibu Lestari silakan. Si Tuhan yang tadi, Ya. awal Tuhan hadir waktu orang tak penting roh penyelubung menyembah dan Oh ada, memang Mas Pada masih, karena kali ada penyusup itu bukan dari waktu Tuhan. aku ketika orang yang memuji Tuhan dan belum firman, ada ular keluar pas apa sini, ada itu siapa yang di sini tadi keluar ular begitu, keluar ular begitu dari dalam begini keluar. Puji syukur dah ini cerita ini, tentu dia beriman sama yang lain, dia mulai dekat Tuhan. Orang Muslim. Artinya yang baik saja yang dia. Jadi yang mengikat dia itu yang mau dia sakit-sakit itu sok keluar. Amin, mana dia? Nanti kasih tahu pada dia. Jadi itu dia segala macam dia sakit, asam. Jadi sementara ini lupa semua semaput dengan kali kerja dia. Hari ini dia sembuh. Nah, bersyukur karena dia ibarat orang kan dekat dengan hadirat Tuhan, Roh Kudus bekerja ya, otomatis dari penyakit mingkas. Ya. Masih dia sehat-sehat. Nah, bilang pada dia kalau sehat jangan lupakan bersyukur pada Tuhan ya. Islam. Iya, dia dari Serangga ya. Nanti kita bilang juga di Tuhan ada Siratul Mustaqim, Isa Al-Masih binti Maryam, Rahullah dia kalimatullah. Diakui di dalam Quran bahwa Yesus Masih ini dia adalah firman, dia adalah roh Tuhan, dia adalah jalan keselamatan dan hidup, jalan kebenaran. Saudara, Imam Mahdi yang terbesar di bumi dan akhirat, hakim yang terbesar di bumi dan akhirat dan lain sebagainya. Banyak. Jadi dia untuk saudara percaya dia dengan dia. Ya. Masih ada? Si Tuhan waktu menyembah Tuhan urapi, Tuhan suruh angkat tangan, terus ada padi sawah begitu. Sepanjang saya lihat mata saya lihat padi sudah menguning begini. Ya, artinya orang ini yang sebenarnya sabit itu orang pediri. Kalau orang ini hidup supaya jadi contoh teladan, orang ini mendatang ke Tuhan. Kalau orang ini misalnya, tak boleh lihat kedagingan, tak boleh sombong, tak boleh rica-rica, pek-pek segala macam. Haleluya. Artinya tidak sesuai ya. Jadi orang hidup ini coba bawa yang bagus ya. Bagaimana anak Tuhan. Ya. Saya saksikan, saya bertobat bukan orang menginjil saya, bahkan satu karontada firman baku ambil kita. Betul. Sama kita baku ambil atau dia kalah. Ada satu orang dia tidak sebenarnya mungkin bicara mau menginjil. Dia cuma bicara satu dua hal, dia cuma bilang, jadi ada di mana? Kalau tapi patok, sudah masuk persekutuan. Dia tidak bicara banyak, dia cuma bilang. Dia sekitar setengah jam kemudian, mana mesti bertobat. Kita lawan sekali tuh bapak kita. Mana tidak tahu bagaimana, ya Roh Kudus saja yang bekerja. Kemudian kita tanya ke Tuhan, ya, karena dulu saya belajar semedi tuh. Iya, saya sendiri juga berhubungan dengan Tuhan, saya panggil Tuhan ke nama. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, beri saya petunjuk ke nama hati saya. Roh Kudus bicara waktu itu. Roh Kudus bilang begini, itu yang benar. Kenapa kau tidak lakukan? Jadi ini yang benar.
Saya bilang, oh siap Tuhan. Jadi besok pagi kita langsung cari itu Bapak. Yang Pak Jun tuh, yang di Kalimantan, di Balikpapan. Pak Jun, dia mana? Pak Jun, kita mau bagi. Botolnya ada ini dia. Kaget lagi. Iya betul ini Pak. Kita semua apa? Karena orang bukan mau pidana ini mau berdoa nih. Itu waktu kesaksian. Jadi kita ini bertobat karena kita lihat orang baik perangai kelakuan kita lihat di orang benar. Begitu. Nah kasih Tuhan itu. Ya. Terus tadi apa? Terus Tuhan hadir, Tuhan tumpang tangan diri ibu. Oh ya. Terus Tuhan tumpang tangan Bapak Mas, Tuhan tumpang tangan Pak Bapak. Ah. Jadi ibu tadi saudara-saudara Tuhan lah, ternyata bukan ditobohon ibu Tuhan teh. Banyak jiwa-jiwa. Dia nggak usah takut, dia nak makan. Tuhan pasti kasih makan nanti lihat. Ya. Tuhan kasih lebih berlimpah-limpah. Anak cucu diberkati. Seringkali orang ini anak cucu jadi masalah karena orang. Orangnya nak bawa hidup baik-baik, Tuhan suruh ke sana, orang ke sana. Akhirnya dapat masalah sampai anak cucu. Kalau orang ikut Tuhan mau, oh Tuhan senang tuh. Ya di mana ibu mau punya apa? Mau punya. Ah, Tuhan suruh di sana karena banyak jiwa-jiwa perlu Pak Ibu. Jaga layani doa segala masalah orang itu jaga doakan tuh. Semua banyak masalah kelar. Berarti ibu Tuhan pakai di sana. Nanti lihat kalau ibu Tuhan berkatinya tidak usah khawatir anak cucu Tuhan jamin. Keadaan cucu juga Pak dulu kalian rupa dia bilang ditakuti juga tuh di sana di orang-orang isim, mak jadi hamba Tuhan, melayani justru dengan kerendahan hati. Sedangkan imam lumpuh berjalan, buta melihat, banyak muslim ini. Nah, tadi kali dari jadi tuh begini orang so biasa.